Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan terambil di dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Mazmur 62 ayat 6 sampai ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, pemazmur dia tahu menempatkan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Di dalam kehidupan pemazmur, dalam hal ini Raja Daud, dia seringkali menghadapi musuh-musuh, orang-orang yang tidak menyukai kehidupannya. Namun Daud tahu bahwa dia punya kubu pertahanan, dia punya tempat perlindungan, yaitu Allah sendiri. Dari pujian yang kita perhatikan, Mazmur pujian ini, pemazmur Daud katakan, hanya pada Allah saja aku tenang. Daud tahu sumber ketenangannya itu berasal daripada Tuhan. Itu sebabnya Daud tidak ragu untuk menjadikan Tuhan sandaran hidupnya. Dia menjadikan Tuhan sebagai kota bentengnya. Dan fakta membuktikan kisah kehidupan Daud. Ketika masa-masa sulit terjadi dalam hidupnya, Daud tahu kepada siapa dia harus lari, yaitu kepada Tuhan sendiri. Satu saat ketika Daud sedang dalam pelarian dari kejaran Saul, Daud bersama pengikutnya tinggal di satu kota namanya kota Siklag. Untuk mendapat keamanan, Daud mencoba mendekati orang Filistin. Namun ternyata orang Filistin mengenal siapa Daud, yang dikenal sebagai salah satu pasukannya Saul, sehingga Daud tidak diizinkan bergabung dengan orang-orang Filistin. Ketika Daud bersama orang-orangnya kembali ke Siklag, ternyata Siklag sudah diserbu oleh orang-orang Amalek. Perempuan-perempuan ditawan bersama anak-anak mereka, termasuk barang-barang mereka dijarah oleh orang Amalek. Ketika itu pengikut-pengikut Daud kecewa terhadap Daud, hendak melempari Daud dengan batu. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud dia tahu bahwa Tuhan adalah kota bentengnya. Sekalipun orang-orang yang dipimpinnya kecewa terhadap dia, tetapi itu tidak membuat Daud mundur. Justru Daud bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sampai kemudian Daud berhasil menguasai para pengikutnya, mengajak mereka untuk mengejar orang-orang Amalek. Dan ternyata kemudian Daud dan pasukannya berhasil mengejar orang-orang Amalek, merebut kembali anak-anak dan para wanita dari penduduk Siklag yang adalah keluarga mereka semua, sehingga selamatlah seluruh kaum keluarga orang-orang Israel tersebut. Hal ini membuktikan bahwa ketika kita tahu siapa yang kita percayai, Tuhan akan menolong kita melewati masa-masa sulit sekalipun. Hari-hari ini negara kita sedang menghadapi satu serangan wabah virus corona 2019 yang begitu mencekam dan membuat banyak orang takut dan khawatir. Tapi sebagai orang percaya, kita tidak perlu dikuasai oleh ketakutan. Kalaupun pemerintah sudah memberikan himbauan untuk kita dapat bekerja, beribadah di rumah, melakukan semua aktivitas di rumah kita, hal itu bukan berarti membuat kita merasa, waduh, saya nggak bisa apa-apa nih sekarang. Justru ini kesempatan untuk kita membangun relasi yang lebih dekat bersama dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Mungkin selama ini dengan kesibukan yang kita lalui, kita seringkali mengabaikan orang-orang yang kita kasihi. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, ini kesempatan terbaik ketika kita
bisa beribadah bersama dengan orang-orang yang kita kasihi di rumah. Yuk jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Ada satu ayat yang saya ingin juga sharingkan untuk kita. Diambil juga dari Mazmur. Ini paralel dengan Mazmur pasal 62 tadi. Mazmur pasal yang ke-91 ayat 1 sampai 6 saya bacakan. Ini ayat yang menjadi penghiburan untuk kita, menjadi kekuatan. Di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 6, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan ya dan amin. Dia katakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dari rumah kita masing-masing. Mari kita mau menempatkan diri kita dan keluarga kita ada dalam lindungan Allah yang maha tinggi. Sehingga kita berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku ialah Allahku yang kupercayai. Sehingga dia akan melepaskan kita dari semua jerat. Dia akan meluputkan kita dari semua penyakit sampar, dari penyakit menular yang ada di sekeliling kita. Karena kita tahu kita aman bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak berjanji Dia akan menghalaukan ini semua. Tetapi ketika kita diizinkan melewati hal ini, Dia katakan dengan kepaknya Dia akan menudungi engkau. Ada naungan kepak sayap yang kekal yang akan melindungi kita. Penyertaan Allah itu yang membuat kita tenang dan damai sejahtera. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap tinggal tenang di hadirat Tuhan. Jadikan Tuhan tempat perlindungan kita bersama dengan seluruh keluarga kita. Amin. Saya mengajak kita menyanyikan ref pujian yang tadi. Setelah itu nanti kita akan berdoa bersama ya Bapak Ibu Saudara. Bersamamu Bapakku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Besar melimpah bagi. Bersamamu Bapa, sekali lagi. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Debukan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu
anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman yang kami boleh dengar saat ini. Kami percaya ketika kami dekat pada Allah, menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan kami akan mendapatkan ketenangan, kedamaian yang abadi. Engkau tidak saja akan meluputkan kami, tetapi Engkau juga janji, sekalipun kami melalui ini semua, tangan Tuhan yang perkasa akan menyertai dan melindungi kami, sehingga kami dapat melewati ini semua dengan pertolongan akan Tuhan yang menguatkan dan memampukan kami melewati ini semua dan keluar sebagai pemenang. Mari Tuhan, Kau memberkati pemerintahan bangsa negara kami yang sedang berjuang untuk menekan penyebaran virus corona ini, Tuhan, sehingga tidak terus berkembang menguasai negeri kami, tetapi biarlah damai sejahtera ilahi melimpah atas bangsa kami, juga memberikan hikmat kepada pemerintah yang ada, sehingga mereka dapat menolong setiap korban yang terjangkiti virus ini dan dapat segala pulih kembali, baik perekonomian di negeri ini juga Tuhan tolong supaya dapat tetap berjalan dengan baik. Engkau mendengar seru doa kami ya Tuhan. Kami peralaskan di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yakni Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Gia Koko Permai yang Tuhan kasihi, saya selaku Gembala Gereja Isa Al-Masih Koko Permai Bandung mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tetap berharap pada Tuhan, sekalipun mungkin ruang gerak kita agak sedikit terbatas, semua aktivitas di luar rumah kita coba kurangin, tetapi itu tentunya tidak menghalangi kita untuk tetap berharap penuh kepada Tuhan. Kita harus tetap tenang, menaruh iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, karena ini hanya ujian yang Tuhan izinkan untuk kita lebih meningkat di dalam kualitas iman kita kepada Dia. Kesempatan kita untuk datang ke gereja mungkin saat ini karena ada kebijakan yang dikeluarkan untuk menghindari kerumunan orang banyak, kita tidak bisa lakukan, tetapi kita tetap dapat beribadah di rumah. Ini sesungguhnya lah esensi ibadah yang sesungguhnya, ketika kita bisa bersama-sama seisi rumah kita beribadah, bersyukur kepada Tuhan. Karena esensi ibadah bukan sekedar di kumpulan orang banyak, bahkan di rumah sekalipun kita bisa beribadah bersama orang-orang yang kita kasihi. Mari Bapak Ibu Saudara, biar untuk melewati hari-hari depan kita tetap tenang, tetap belajar bersyukur dalam segala hal. Dan untuk seluruh aktivitas gereja kita sampai akhir Maret, semua kegiatan di-off-kan untuk sementara sampai ada pemberitaan lebih lanjut. Nanti bila ada pemberitaan lebih lanjut, kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, dan untuk ibadah minggu depan juga kami akan tetap berlakukan seperti ini sampai ada pemberitahuan yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara lewat medsos yang ada. Tuhan Yesus memberkati.